الله لهم الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. باب الترغيب في إحياء ليلة العيد والتكبير فيه وفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الترغيب في إحياء ليلة العيد والتكبير فيه وفضله. وبه قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الترغيب في إحياء ليلة العيد والتكبير فيه وفضله. Para hadirin rahimakumullah, sekarang kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan sholatul idain. Wabil khusus kita akan bicarakan sholat Idul Fitri. Idul Fitri yaitu 2 rakaat. Sunnah kita melakukan sembahyang 2 rakaat pada hari tanggal 1 bulan Syawal. Tanggal 1 bulan Syawal, yaitu kita sembahyang 2 rakaat hari raya Idul Fitri. Sekurang-kurangnya sembahyang hari raya Idul Fitri itu seperti layaknya sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat biasa. Maka itu paling kurang. Tapi paling lengkap yaitu sembahyang 2 rakaat sunat hari raya, kemudian diawali dengan 7 takbir, kemudian baca Fatihah, baca ayat, kemudian ruku sujud, kemudian rakaat kedua 5 kali takbir, kemudian setelah itu baru baca Fatihah, kemudian ayat, maka menjadi 2 rakaat. Setelah itu sunnah melakukan 2 khutbah layaknya khutbah Jumat. Nah, disinilah perbedaan antara sembahyang hari raya, khutbah hari raya dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat, tapi kalau sembahyang hari raya dikerjakan khutbah itu setelah selesai sholat. Maka pertama di dalam sholat hari raya itu sunnah kita melakukan takbir 7 kali sebelum membaca Fatihah. Ba'dal iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila
Selesai takbiran kemudian Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali. Takbir yang 7 kali sebelum Fatihah dan takbir 5 kali sebelum Fatihah pada rakaat kedua bagian daripada hayatus sholat. Harus diingat adalah hayatus sholat, bukan ab'adus sholat, bukan sunat ab'ad. Kalau sunat ab'ad apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi seperti layaknya kunut di dalam sholat hari raya sholat subuh atau kunut di rakaat kedua setelah balik kaya. Tapi takbir yang 7 kali sebelum Fatihah, takbir yang 5 kali sebelum Fatihah di sembahyang hari raya itu hayatus sholat. Yang mana hayatus sholat apabila ditinggalkan oleh siapapun imam, andai kata berjamaah, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak perlu ditegur. Dan apabila sudah mulai membaca Fatihah kemudian tidak boleh ditegur imam untuk kembali melakukan takbir. Bila imam kembali takbir untuk melaksanakan takbir yang 7 kali, sifat imam itu amidan, aliman tahu bahwasanya itu hayat, amidan sengaja dia melakukan takbir karena teguran makmum di belakang, maka batalat sholat, batal sembahyang. Maka apabila imam meninggalkan takbir yang 7 kali pada rakaat pertama, disengaja maupun tidak disengaja oleh makmum yang di belakang, tidak perlu ditegur dan tidak perlu melakukan mengulang, apalagi sesudah mulai masyruk fil Fatihah, apabila sudah mulai membaca basmalah. Karena bismillahirrahmanirrahim berarti sudah mulai kita melaksanakan hukum qauli, yaitu Fatihah. Di sana ada makmum menegur karena kita tidak melakukan 7 kali takbir, maka imam itu tidak perlu kembali untuk melaksanakan takbir, karena takbir yang 7 kali itu bagian daripada hayatus sholat. Begitu juga takbir yang 5 kali sebelum Fatihah pada rakaat kedua, itu pun tidak perlu ditegur, biarin saja ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, karena itu bagian daripada hayatus sholat. Kemudian 2 hari raya ini, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, di antara 2 hari raya itu yang paling afdal adalah Idul Adha, kemudian Idul Fitri. Di dalam bab kita ini Ihya Lailatul Id, yaitu menuburkan atau mengisi malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sunnah kita mengisi dengan ibadah. Apa ibadah yang dipakai, yang lazim biasa disebut adalah takbir. Allahu Akbar, Allah. Ini banyak yang salah. Allah Akbar, Allah dari sana salah. Keras lagi ini ke speaker. Allahu Akbar, Allah salah. Allahu Akbaru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Sementengah itu speaker paling keras, walillahil hamd. Masya Allah, barakallah. Burung khusyuk takbir di situ, takbir di tengah berarti kata. Maka harus terpelempek huruf dan bacaan. Walillahil hamd.
Itu yang sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu sunnah terus menerus menjadi syiar. Malah sunnah di mana saja sehingga di jalan. Tapi kalau takbir keliling banyak disinggasi dengan main-main, sama seguda si syaitan, sehingga terjadilah perkelahian antara desa biasa terjadi. Auzubillah min dzalik. Tidak menampakkan syiar agama, tetapi malah memalukan. Satu sama koran, satu sama TV. Jangan sampai terjadi. Kita khusyuk, paling afdal di masjid atau di rumah. Maka di dalam fikih wa yusanu fitur di jalan raya, tapi jangan membuat onar. Bukan takbirnya yang dilarang, onarnya itu yang menjadikan tercemar keagungan hari dan malam hari raya, disebabkan karena perkelahian antara kampung, perkelahian antara desa. Nauzubillah. Fi ihya lailatil id, lailatai al-id, asluhu waw min al-aw, summiya bi hadzal musim li'annahu ya'udu fi kulli sana wa yajtanibu ala ayat farqan bainahu wa bain a'wad al-khashab. Wa qila summiya bi li'anna Allah ta'ala fi awaid ihsan ila ibad diniyah dunyawiyah. والتكبير فيه وفضله عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين, siapa yang melaksanakan mengisi dengan ibadah 2 malam hari raya Idul Fitri yang sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakannya malamnya, wa Idul Adha dan Idul Adha, muhtasiban, dia mengharap pahala. Takbirnya itu mengharap pahala, bukan hanya sekedar ugal-ugalan. Maka apa katanya Nabi? Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Lam yamut ay lam taghlib alaihi mahabbatad dunya wa lam tashghilhu an amalil akhirah. Aw lam yatahayyar an sakaratil maut wala fil qabri wala fi ahwalil faza' al akbar. Fayasbutu Allah wa yu'maru wa yu'ammanu raw'atat tabatana Allah wa iyyaka bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi kelebihannya adalah nanti kita tidak terpengaruh oleh mahabbatul dunia dan kesibukan dunia. Selalu kita ingat akan kebahagiaan atau amalan-amalan akhirat. Nah, sekurang-kurang menghidupkan malam hari raya itu yaitu sembahyang berjamaah Isya, kemudian berazam untuk melaksanakan jamaah subuh pada subuhnya. Berarti kita semalam itu melakukan ihya'ul layal. Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Kemudian ثم قال وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمسة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النهر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. قال الحافظ عبد العظيم رواه الأصبهاني الترغيب والترهيب. روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya al-layali al-khams, siapa yang mengisi dengan ibadah 5 malam, wajabat lahul jannah, maka dia wajib akan masuk surga. Man qama ay bil ibadah wal istisaq talabut thawab min Allah wa yustahabu istihbaban muta'akkidan ihya lailatul id bil ibadah. Qala an-Nawawi tahsulu fadilatul ihya bi mu'zamil lail wa qila tahsulu bi sa'ah wa qad naqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bil an jama'atin min khiyari ahli Madinah ma yu'ayyiduhu wa naqala al-Qadhi Husain an Ibn Abbas anna ihya lailatul id an yusalli al-isya jama'atan wa ya'limu an yusalli as-subhi fi jama'ah wal mukhtar ma qaddamtu. Qala al-Imam Asy-Syafi'i wa balagana anna ad-du'a yustajabu khamsa layali. Jadi siapa yang mengisi dengan ibadah 5 malam maka wajib dia masuk surga. Yang 5 malam itu Lailatul Tarwiyah, malam tarwiyah, yaitu malam tanggal 8 bulan Zulhijjah, namanya Lailatul Tarwiyah. Semua jamaah haji berada di Mina kalau memakai tarwiyah istilahnya, karena di dalam bab haji itu ada haji yang dipakai cara Rasulullah SAW dengan ada yang cara kita yang sekarang yang biasa dilaksanakan oleh jamaah haji reguler. Kalau dulu baginda Rasulullah SAW datang dari Madinah, kemudian tawaf qudum, setelah itu berangkat ke Mina Lailatul Tarwiyah, sembahyang 5 waktu di Mina, kemudian dari Mina berangkat ke Arafah, kemudian dari Arafah sembahyang zuhur jamak takdim di Masjid Khair, Masjid apa di Masjid Arafah, kemudian setelah itu berangkat ke di kaki Jabal Rahmah sebelah timur. Di sana berkemah Rasulullah SAW sampai tergelincir matahari. Jamak takdim karena musafirnya, bukan karena hajinya menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain jamak kasarnya baginya Nabi karena hajinya. Tapi di dalam kitab fikih Syafi'i tidak ada illat jamak kasar itu, melainkan li ajli safari wal mafari, tidak ada li ajli haji. Oleh karena itu di dalam kitab fikih Syafi'i liman sunnah jamak kasar bagi orang yang menyambung musafirnya, yaitu dari tanggal 6, tanggal 7 masuk Mekah, kemudian tawaf qudum, kemudian ke Mina. Itu jamak kasar. Kemudian Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, malam Arafah, yaitu malam tanggal 9. Lailatul Nahr, malam hari Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri yang kita bahas. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu yang sunnah kita hidupkan, isi dengan ibadah 5 malam. Katanya Nabi wajabat lahul jannah. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Nahar, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Ini sunnah kita isi dengan ibadah. Qala Az-Zabidi wa balagana anna du'a yustajabu fi 5 layali Lailatul Jumu'ah. Dan juga katanya Imam Syafi'i, sesungguhnya doa itu sangat makbul. Pertama malam Jumat, yang kedua Al-Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang ketiga Rajab, awal Rajab.
Kemudian yang kelima nisfu Sya'ban. Qala Imam Syafi'i wasahabu kullu ma hukiyat fi hadhihi layali wallahu a'lam. Qala Zabiqu wa qad waradat ahaditsun tadullu ala ma dzakara. Wa akhrajat Tabrani fil Kabir min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutu qulubuh. Banyak sekali hadis-hadisnya yang menunjukkan kelebihan 5 malam itu. Wa akhraja Al-Hasan bin Sufyan an ibni Kardush an Abi man ahya lailatal idi wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yawma tamutu qulubuh. Ila akhirih. Maka sunnah kita nanti pada malam hari raya itu, yaitu sunnah kita mengisi dengan ibadah, itu kebir, baca Quran, zikir, tahlil dan sebagainya, membaca salawat Nabi. Warawah وروي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الأوسط والكبير. Nah ini man ahya lailatul fitri wa lailatul adha, dua hadis, dua malam, Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Qala al-Hafiz al-Munziri rawahu Tabrani fil Awsat wal Kabir. Kemudian وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah malam-malam hari raya. Semaraklah malam-malam hari raya itu dengan takbir. Sekalipun kita nanti di dalam rumah, tidak apa-apa kalau takbir memakai suara di musola, di masjid-masjid, di langgar-langgar itu kita takbir bersama untuk menyemarakkan. Karena perintah Nabi, zayyinu ayadakum bitakbir, bi antaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Katanya Syekh Hasan Muhammad Al-Makkar, i'lam annahu yusannu laka al-ghuslu li salati Idul Fitri. Ketahuilah wahai jamaah, sunnah kita mandi karena menghadiri salat Idul Fitri. Wa antal bisah ahsanu ma indaka. Sunnah memakai paling bagus pakaian kita. Pakaian yang paling bagus. Minasiyad wal jadid muqaddamun ala ghairi, yang baru lebih utama, prioritas daripada yang wala. Juara dunia lebih disuruh wanita, lebih bagus, ambaroh lebih masih walau kana ghair abyah wa taqdir, dan sunat berwangi-wangian dan berpagi-pagi ilal musalla, dan sunnah kita makan dulu, nyampah dulu kalau Idul Fitri, menandakan kita tidak puasa. Nyampah tidak harus makan, ngopi juga bisa, ngeteh juga bisa. Yang penting menunjukkan kita tidak puasa. Sunnah, makan banget, man banget atau apa juga. Yang penting kita putur gitu. Qoblal khuruj, kalau bisa biru tamin atau tamrin. Demen Mekah rutok atau tamur. Rutok korma yang setengah matang, korma awkhul atau halawah yang manis. Ghairihima fil Idul Fitri khassah. Wa kana alaihi salatu wasallam yaf'alu dzalika wa fa'alahu fis sahra afdal. Mengerjakan hari raya itu fis sahra, di lapangan, lebih afdal. Illa Mekah, kecuali di Mekah, fabil Masjidil Haram afdalul musyahadatil Baitil Haram wa musyahadatul Ka'bah. Selain Masjidil Haram, sunnah kita mengadakan hari raya itu di lapangan, tempat terbuka, kecuali di Mekah. Karena apa di Mekah lebih afdal di dalam Masjidil Haram? Li musyahadatil Haram wa musyahadatil Ka'bah.
ibadah, karena kita hadir dalam Masjidil Haram dan menyaksikan Ka'bah ibadah. Wa sholatul Idul Fitri rak'atani inda hindin nafilah yukabbiru fiha inda sadatil Hanafiyah fir rak'atil ula thalatha takbiratin. Kalau mazhab Hanafi, takbir yang rakaat pertama 3 kali qabla al-qiraah, wa ba'da takbiratul ihram thalatha, setelah takbiratul ihram 3 kali. Ini kaifiat berbeda dengan mazhab kita. Ini mazhab Hanafi, sebelum takbir 3 kali takbir, setelah takbir 3 kali. Wa ba'dal qiraah yuwali baina takbirat inda al-aimatil malikiyah wa aimatil hanabilah yukabbiru sittan fil ula wa khamsan fis tsani. 6 kali pada rakaat pertama, 5 kali setelah rakaat kedua qabla al-qiraah fihi. Wa inda sadati syafi'iyah yukabbiru fil ula sab'an. Ini supaya kita tahu, kalau mazhab Hambali itu 6 kali sebelum qiraah Fatihah, sebelum baca Fatihah. Tapi kalau mazhab Syafi'i 7 kali takbir sebelum Fatihah. Tetapi kalau mazhab Hanafi 3 kali sebelum takbir dan 3 kali setelah takbir. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad bin Hanbal 6 kali takbir sebelum Fatihah. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab kita 7 kali sebelum Fatihah. Tapi saniyati khamsan qabla qiraah fa fihi ma ma'araf ilyadain bitakbirat indal a'immati salasah la indal malikiyah. Kalau a'immati salasah Syafi'i, Hanafi, Hambali sunat mengangkat tangan ketika takbir yang 7 kali. Lain halnya dengan Malikiyah, tidak sunat mengangkat tangan. Allah itu setiap sembahyang mayit, sembahyang apa, tidak mengangkat tangan. Wa yaktubul imam khutbataini ba'da salat bi fathi ma takbir wa yahtam bil wa'dhi wat tadhkir wa du'a li umumil muslimin wa wulatu umurihim bis shalah wal fawd wal falah. Wa minas sunnah at-tahni'ah al muslimin ba'dhum ba'dha. Sunnah saling kirim ucapan selamat hari raya. Sekarang semakin gampang kita pakai media sosial ini. Sunnah melakukan itu. Waqad aqada al-Imam al-Bukhari lidzalika baban jami'an sahih faqala bab ma ruya fi qaulin nas ba'dhum li ba'dhin fil 'id taqabbalallahu minna wa minkum wa sa'a akhbaran wa atharan yahtajju biha jazahullahu khairan. Sunnah itu di dalam Sahih Bukhari bab khusus dilakukan oleh seorang muslim satu sama lain saling mengucapkan selamat ketika hari raya Idul Fitri. Wa qala Rabi takbirul Id qismani ahaduma fi shalah wal khutbah wa tsani fi ghairihima. Fal akhir darban mursal wa muqayyad. Fal mursal la yuqayyid bihal bal yu'ta bihi fil masajid wal manazil wat turuq lailan wa nahar. Wal muqayyad bihi fi adbar salatin khassah wal mursal masyru' fi idaini jami'an wa amal muqayyad fa yusra'u fi adha. Ada namanya takbir itu, ada takbir apa? Mursal dan muqayyad. Kalau yang muqayyad itu pada Idul Adha sampai tanggal 13. Setiap selesai sholat kebir. Selesai sholat yang 5 waktu takbir sampai 3 hari 3 malam. Nanti maghrib asar waktu ayam tasyrik. Maka lahu Zabidi fil ittihad wa zakal Ghazali fi sifat takbir an yukabbira thalasan nasakan fayaqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Qala Zabidi fi qissah ibn Hibban qala Malik wa sa'at takbir ayatul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ila akhirih. Kemudian wa an Sa'ad bin Abi
وعن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم واقبضوا جوائزكم فإذا صلوا نادوا مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير. Nah, sekarang wa an Sa'd bin Awz al-Ansari an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idil fitri waqafatil malaikah ala abwabit tur. Apabila pada hari Idul Fitri itu berdiri malaikat-malaikat di masing-masing gang. Ngandeng, macam kita karena malaikat itu barang gaib. Panadau, maka malaikat itu berseru, "Udu ya ma'syaral muslimin ya rabbil karim." Berpagi-pagilah engkau hai orang muslim menghadap Tuhanmu yang sangat mulia. Yamunnu bil khair thumma yusibu alaihi al-jazil. Laqad umirtum bi qiyamil laili faqum. Aku telah memerintahkan kepadamu bersembahyang malam, kau kerjakan sembahyang malam. Aku perintahkan puasa sebulan penuh, kamu melakukan puasa, taat kepada Tuhan. Faqbidu jawaizakum. Terimalah olehmu hai orang muslim jawaiz, hadiah, bingkisan dari kami. Fa'idha sallu nada munadin. Apabila kita selesai sembahyang Idul Fitri, ala inna rabbakum qad ghafarallahu lakum. Ingatlah bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Farji'u rasyidina ila rihalikum bahwa yaumul jaizah. Maka hari raya disebut hari penerimaan imbalan pahala. Maka di akhirat disebut yaumul jaizah. Hari raya disebut yaumul jaizah. Maka haram kita berpuasa pada hari itu, karena tidak boleh kita berpuasa, termasuk yaumul Idul Fitri dan Idul Adha. Haram kita puasa. Dan dikata kita berpuasa, pertama berdosa dan kedua puasanya tidak sah. Tetapi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunnah kita puasa 6 Syawal. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan man shoma ramadhana imanan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Apabila seseorang puasa sebulan puasa dalam bulan Ramadan, dasar puasanya imanan wa ihtisaban, dasar iman kepada Allah, maka apa katanya Nabi? Wa atba'ahu sittan min Syawal, dan dia tambah lagi 6 hari bulan Syawal, kasiyamid dahri. Orang itu bagikan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka kita berazam kalau nanti selesai sholat puasa Ramadan, kemudian kita hari raya Idul Fitri, sunnah kita menambahkan dengan hari raya puasa 6 Syawal. Maka tidak ada 2 hari raya saja pada Islam, tidak ada hari raya ketiga yang kita sebut dengan Lebaran, hari raya Ketopan, bukan hari raya. Tapi itu adalah gambaran daripada 6 Syawal itu. Karena 1 hari di bulan suci Ramadan nilai pahalanya sama dengan 10 hari. Kalau kita puasa 1 bulan penuh 30 hari, berarti sama dengan 300 hari. Ditambah 6 hari bulan Syawal menjadi 360. Maka baginda Nabi menyebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa atba'ahu sittan min Syawal
kasiyamid dahri man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kasiyamid dahri kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian ditambah lagi 6 hari bulan Syawal kasiyamid dahri, maka dia bagikan puasa 1 tahun. Nah sekarang bagaimana orang yang punya qadha? Dia punya qadha, apakah bisa disatukan dengan qadhanya? Ataukah masuk misalnya 6 hari qadhanya, maka dia puasa 6 Syawal sampai qadha. Mana yang diprioritaskan? Pertama, bolehkah dia menyatukan yang 6 hari itu dengan dengan 6 Syawal itu? Yang jelas itu ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. 6 Syawal tersendiri, sedangkan qadha juga tersendiri. Tetapi mana yang kita prioritaskan? Apakah qadha 6 Syawal dulu, puasa 6 Syawal, ataukah qadha dulu? Yang jelas yang paling prioritas adalah qadha dulu. Selesaikan qadhanya dulu 6 hari misalnya, atau 3 hari, baru kita mulai 1 Syawal. Karena puasa 6 Syawal itu umum. Wa atba'ahu sittan min Syawal. Min dari bulan Syawal itu dari awalnya sampai akhirnya. Yang penting 6 hari di dalam lingkungan bulan Syawal. Boleh pada awal Syawal, kemudian 10 Syawal dia mulai, 15 Syawal dia mulai, atau sehari puasa saja, tidak, terserah, yang penting dapat 6 hari bulan Syawal. Yang menjadi permasalahan yang banyak ditanyakan, apakah bisa dikumpulkan, disatukan antara qadha dengan Syawal. Jawabannya 6 Syawal ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Kemudian qadha ibadah tersendiri. Tapi kalau kita memisahkan keduanya, taruhlah kalau kita tidak mengambil ucapan atau pendapat yang boleh meringankan kali-kali qadha dengan 6 Syawal. Mana yang kita prioritaskan di dalam niat kita qadha? Karena qadha itu adalah wajib utang. Wajib kita bayar. Maka sunnah prioritaskanlah pertama kali qadha, yang kedua adalah sunnah 6 Syawal. Terutama perempuan yang ada saja kebetulan dalam bulan Ramadan ketinggalan puasanya. Sekarang mana yang diprioritaskan? Qadha dulu. Kemudian insya Allah jadi kesimpulannya yang 3 malam ini, pertama kemarin hari Lailatul Qadar, masih ada kesempatan kita untuk mengupayakan supaya kita bertemu ibadah kita, bertepatan ibadah kita dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan puasa Ramadan, karena Saumu Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasa Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi, wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri, dan tidak akan terangkat ibadah puasa kita itu kecuali apabila telah selesai mengerjakan zakat fitrah. Kemudian terakhir tadi kita bahas sunnah kita, ihya, mengisi dengan ibadah, takbir dan seterusnya, takbir, tahmid, baca Quran, selawat Nabi malam-malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan puasa 6 Syawal. Karena puasa 6 Syawal, apabila seseorang berpuasa man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahri. Kemudian dosa kita sudah terampuni, dosa kita semua kepada Allah,
tinggal satu yang belum diampuni, yaitu dosa sesama manusia. Maka diadakanlah oleh ulama kita namanya halal bihalal, bersilaturahim dengan sesama, minta maaf kepada orang yang dekat dengan kita, istri minta maaf pada suami, suami minta maaf pada istri, anak minta maaf pada bapak, pada ibunya, saudara-saudaranya, semuanya. Karena paling banyak kesalahan kita antara sesama, yaitu orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Anak dan istri. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Hadanallahu iyyakum bihadzi kitabih. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum.